Oke, pada kali ini kita akan membahas HTML basic ya. Nah, tapi sebelumnya di sini ada prerequisite ya atau hal-hal yang perlu dibahas sebelum lanjut ke video ini, yaitu adalah intro HTML gitu ya, sama text editor. Jadi kalau teman-teman belum lihat yang intro HTML itu nanti bisa dilihat di link ya, nanti ada. Oke, kemudian what you learn ya kan. Jadi setelah nonton video ini, harapanku adalah teman-teman tahu HTML basic tag dan juga HTML comments ya. Oke, kemudian kita langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Nah, di sini kita masuk itu ke heading. Jadi heading ini kodenya atau tagnya tuh H1 sampai H6 ya. Deskripsi juga sudah ada. Seperti biasa aku pakai referensinya itu adalah MDN ya. Oke, kemudian dia adalah elemen yang mempresentasikan bahwa dia itu adalah judul. Jadi kalau mau pakai judul di HTML ya judul sebuah tulisan gitu pakai heading. Nah, itu variasi H1 sampai H6. Nanti kita akan coba praktekkan. Oke, segitu aja. Kemudian ada image. Nah, image nih ya untuk gambar gitu kan. Kodenya IMG gitu. Kemudian dia punya atribut ada src dan alt. Nah, maksudnya src itu adalah source dan alt itu adalah alternate ya. alt itu akan kita pakai kalau gambarnya nggak ada gitu. Nanti kita akan coba. Kemudian ada anchor. Anchor ini tagnya adalah A gitu ya. Jadi A ini adalah sebuah tag yang buat kita ngelink ke tempat lain. Misalkan kita mau buat link ke Google, kita mau buat link ke YouTube gitu. Itu bisa banget pakai anchor ini. Nah, tagnya itu adalah A, terus kemudian punya atribut. Atributnya tuh href ya. Href itu adalah hypertext reference. Jadi referensinya tuh bakal kemana gitu. Oke, kemudian tanpa berlama-lama ya, setelah kita paham yang tadi, kita akan mempraktekkan gitu ya. Nah, di sini aku pakai VS Code ya seperti biasa. Kemudian karena di video sebelumnya kita pakai index.html, kita pakai ini lagi. Seperti biasa, kita akan bermain di sini di body karena yang tampil nanti akan di bodinya gitu ya. Oke, pertama untuk H1 sampai H6 itu heading ya. H1 sampai H6. Jadi kita buat aja gini. Dolar. Oke. Dikali 6. Kemudian udah ya. Ini adalah heading gitu kan. Bentar. Sepertinya gini aja. Nah, ini adalah heading. Habis itu dikasih dolar lagi. Nah, ini aku pakai emet. Kenapa nulisnya beda seperti ini? Ini adalah extension emet. Ini udah terinstall langsung sama VS Code. Nanti mungkin aku akan bahas ya. Itu video terpisah tentang gimana sih cara make emet dan juga potensialnya tuh gimana. Oke, kita langsung tap aja. Jadi di sini udah ada H1 sampai H6 gitu ya. Oke, kita langsung save. Ketika kita sudah save, langsung kita buka di Reveal in Explorer. Oke, kita klik-klik. Nah, di sini akan kelihatan ya, teman-teman. Ini adalah heading 1, jadi H1 tuh yang besar sampai H6 itu kecil, gitu ya. Oke, mudah dipahami. Kemudian, kita akan balik lagi ke VS Code-nya. Ketika sudah, kita memakai yang namanya image ya kan tadi. Nah, kita pakai image, oke. Nah, di sini ada atribut ya. Ada src, ada alt. Nah, jadi src itu adalah sumbernya ya, teman-teman. Jadi sumber gambarnya tuh di mana? Andai kata nih, alt itu fungsinya buat apa? Jadi gini, teman-teman. Kalau seandainya gambarnya error, itu bakal nggak tampil. Ya, nanti yang tampil itu adalah alternate-nya. Ini adalah teks yang keluar jikalau gambar
tidak ada gitu. Oke, kita save, kemudian kita balik lagi ke browser. Kita refresh. Nah, ada gambar rusak di sini, terus ada teksnya gitu. Jadi, kalau gambarnya tidak muncul, itu bakal keluar teksnya. Oke, kita langsung masuk lagi. Di sini aku punya contoh nih, teman-teman. Foto HTML5 gitu ya. Nanti mungkin aku kirim link di mana aku tempat downloadnya gitu ya. Oke, sekarang untuk masuk ke sini itu caranya adalah dengan memanggil namanya gitu ya. Jadi di sini kan ada HTML5 tuh. Oke, kita enter aja. Terus kita save. Kemudian apa yang akan terjadi kalau kita sudah masuk seperti ini? Kita refresh. Nah, akan termuat gambar HTML5. Nah, gampang ya. Oke, kemudian kita balik lagi ya ke VS Code. Nah, kemudian kita pelajari itu namanya tag A atau anchor. Nah, di sini kan ada href nih, ya kan? Nah, jadi hrefnya tuh kita mau ngarahin nembak linknya kemana. Dalam kasus ini, kita nembak linknya ke Google gitu ya. Nah, kalau gitu, yang di dalamnya kita bisa isikan. Misalkan klik di sini untuk ke google.com gitu. Kita simpan, kita balik, terus kita refresh. Nah, di sini ada link ya, teman-teman. Kalau kita klik, di bawahnya ini ada tulisan di bawah browser itu ke google.com. Jadi kalau kita klik, nanti dia akan ke Google seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita akan belajar komen di HTML. Jadi cara komen di HTML itu kalau di VS Code dan di Sublime ya, itu caranya teman-teman tinggal tekan Ctrl sama slash. Nah, nanti akan ada seperti ini ya. Akan ada garis panah seperti ini. Kemudian ini adalah komen. Jadi gunanya ketika seorang developer atau bersama tim itu kita ingin kasih komen gitu. Misalkan ini adalah bagian gambar, ini adalah bagian heading gitu. Kita bisa kasih di sini. Contoh, ini adalah link gitu ya. Kita simpen terus kita refresh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak muncul gitu kan? Ya karena dia komen. Itu cuma untuk penanda bagi seorang developer. Tapi nggak akan tampil ke halaman user atau penggunanya gitu. Oke? Mungkin dari tadi mungkin segitu aja yang bisa disampaikan di video ini. Terima kasih gitu ya.